Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, puji Tuhan di pagi ini, oleh karena berkat Tuhan, kita rasakan bersama lewat kekuatan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa ada selalu dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan di pagi ini boleh bersama dengan saya Pendeta Stephen Punisehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 4 Oktober yang berjudul Allah mengarahkan pelayanan kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Kami boleh mengerti, memahami maksud Tuhan lewat renungan di pagi ini. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam kitab Yesaya 58 ayat 10. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Penjelasan: sementara kita melihat kebutuhan orang miskin, yang bodoh, yang tersiksa, betapa sering hati kita terharu. Kita bertanya, apakah yang bisa dibuat oleh tenaga kita yang lemah dan persediaan kita yang sedikit untuk menutupi kebutuhan sebesar ini? Apakah kita tidak menunggu seseorang yang mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk mengatur pekerjaan itu, atau suatu organisasi untuk mengambil alih tugas itu? Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Gunakanlah sarana, waktu, dan kesanggupan yang engkau miliki. Bawalah rotimu itu kepada Yesus. Sekalipun persediaanmu tidak cukup untuk memberi makan ribuan orang, mungkin itu cukup untuk satu orang. Di tangan Yesus, persediaan bahan itu dapat memberi makan banyak orang. Seperti murid-murid, berikanlah apa yang ada padamu. Yesus akan melipat gandakannya. Ia akan menghormati ketergantungan yang lugu dan tulus kepadanya. Apa yang tampaknya satu persediaan yang sedikit akan terbukti cukup untuk pesta besar. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 38. Hati kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga ucapan syukur kita akan menghangatkan hati orang lain. Ini adalah pelayanan yang dapat dilakukan semua orang, dan Tuhan menerimanya seperti yang dipersembahkan kepada dirinya sendiri. Dia membuatnya efektif, memberikan kepada pekerja yang sungguh-sungguh rahmat yang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Semoga Tuhan membantu umatnya untuk menyadari bahwa ada pekerjaan sungguh-sungguh yang harus dilakukan. Semoga Dia membantu mereka mengingat bahwa di rumah, di gereja, dan di dunia mereka harus mengerjakan pekerjaan Kristus. Mereka tidak dibiarkan bekerja sendirian. Para malaikat adalah penolong mereka, dan Kristus juga adalah penolong mereka. Kemudian biarkan mereka bekerja dengan setia dan tanpa lelah. Ada waktunya mereka akan menuai jika mereka tidak menjadi lelah. Orang Kristen tidak menyerah pada keinginannya untuk beristirahat. Dia bergerak maju dengan pasti dan berkata, malam sudah jauh, fajar sudah hampir tiba. Testimonies Jilid 8 halaman 18. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ada satu berkat yang besar yang boleh kami dapatkan pagi ini. Kami boleh diberikan kekuatan lewat firman Tuhan. Apa yang seharusnya menjadi bagian pelayanan kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh membantu orang lain untuk meringankan beban mereka.
berikan hati yang tulus, supaya kami boleh menjadi saluran berkat yang besar, walaupun kami hanya memiliki sedikit materi. Biarlah itu boleh menjadi satu berkat untuk kami bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.